Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ifzal Asril akan mereview sistem operasi. Di antaranya sistem operasi Windows, Linux, dan iOS. Pertama-tama Windows. Windows adalah salah satu software sistem operasi yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft. Kemudian, Microsoft Windows adalah software sistem informasi yang paling populer untuk para pengguna PC. Tampilan Windows yang user-friendly membuatnya menjadi pilihan utama. Windows masih menjadi sistem operasi nomor 1 di dunia. Banyak digunakan oleh pengguna PC, usaha menengah maupun perusahaan. Sejarah Windows. Pertama-tama dimulai dari DOS Shell for DOS 6 buatan Microsoft. Dan inginnya Microsoft bersaing terhadap larisnya penjualan Apple Macintosh yang menggunakan GUI, Graphical User Interface. Microsoft menciptakan Windows 1.0. Nama ini berasal dari kelatahan karyawan Microsoft yang menyebut nama aplikasi tersebut sebagai program Windows atau jendela program. Windows versi 2 adalah versi Windows pertama yang bisa diinstal program. Hingga sampai saat ini, Windows 11 dengan tampilan yang lebih menarik dengan layout fresh baru yang lebih menarik hingga fitur High Dynamic Range pada game dibuat otomatis di versi Windows ini. Versi Windows. Ada versi Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.0, Windows 10, Windows 11. Selain yang disebutkan, ada juga versi sebelumnya, Windows 95 misalnya, sampai ada juga Windows berbasis server. Di antaranya keluaran tahun 2003, 2008, 2012, hingga 2019. Kekuatan Windows adalah salah satunya reputasi brand. Microsoft adalah salah satu perusahaan paling berharga di dunia. Melalui kebijakan dan strategi baru di bawah kepemimpinan Satya Nadella sebagai CEO baru, Microsoft berhasil mengembangkan inovasi sehingga membuat reputasi brand semakin bagus. Kemudian juga Windows mudah digunakan untuk pengguna pemula. Kemudian dengan adanya distribusi yang luas, kita bisa mendapatkan Windows dengan mudah di mana saja dan kapan saja. Kelemahan Windows di antara lain adalah kurangnya inovasi. Seperti Windows 8 yang dikritik karena tampilannya yang buruk, sehingga membuat Windows 8 tersebut tidak laku di pasaran. Kemudian juga rentan virus. Kemudian juga harganya tinggi, harga mahal. Biaya lisensi sekitar 1,5 juta hingga 4 juta. Dengan kisaran harga ini, maka dengan ini bisa menjadikan kelemahan Windows. Akibatnya banyak yang memakai Windows bajakan. Dalam peluang, Windows pernah merambah ke pasar ponsel, tetapi karena kurangnya inovasi membuat Windows tersingkir dari persaingan pasar ponsel dengan Android dan iOS. Windows berinovasi dengan layanan berbasis cloud. Berbasis cloud artinya mudah diakses di mana saja dan kapan saja, asal memiliki browser yang kompatibel
kompatibel dengan HTML5. Ancamannya seperti kelemahan Windows, yaitu rentan virus. Ini bisa menjadi ancaman Windows itu sendiri. Karena keamanan Windows kurang, maka ini merupakan ancaman untuk para pengguna Windows. Pengguna harus hati-hati jika mendownload file jika berasal dari website yang tidak resmi. Pasar bajakan dengan harga tinggi membuat pengguna memilih bajakan. Padahal alternatif lainnya adalah bisa dengan membeli laptop atau PC yang sudah dibundling Windows resmi sehingga harganya relatif lebih murah. Kesimpulannya adalah Windows adalah salah satu sistem operasi yang familiar di kalangan umum. Digunakan oleh banyak kalangan, Windows mempunyai user interface yang mudah digunakan untuk para pengguna. Di balik kekurangannya, Windows hingga saat ini menjadi salah satu sistem operasi yang populer. Windows adalah pilihan tepat untuk pengguna awam yang baru menggunakan sistem operasi dalam PC. Kemudian saya akan membahas tentang sistem operasi Linux. Linux adalah sistem operasi open source yang dicoba dan telah dirilis pada tahun 1991 untuk komputer. Tetapi penggunaannya sekarang telah diperluas penggunaannya untuk mendukung sistem untuk mobil, telepon, web server, dan juga untuk peralatan jaringan. Sejarah mencatat bahwa Linux adalah salah satu dari banyak sistem operasi yang berada di bawah judul Unix-like. Sejarah Unix sendiri sebenarnya sangat suram, tetapi Linux meskipun memberikan banyak nuansa Unix, sebenarnya tidak menggunakan kembali kode sumber Unix. Linux sebenarnya bisa dianggap cucu dari Unix. Pendahulunya adalah Minix, sistem operasi mirip Unix kecil yang dibuat pada akhir tahun 80-an untuk mengilustrasikan prinsip-prinsip desain sistem operasi kepada siswa. Kemudian pada tahun 1991, seorang mahasiswa ilmu komputer berusia 21 tahun bernama Linus Torvalds mengumumkan bahwa ia akan membuat sistem operasi baru terinspirasi oleh Minix, tetapi ditulis dari awal sehingga kode tersebut dapat dirilis sebagai sumber terbuka di bawah GNU GPL. Dia menggabungkan nama Minix dengan namanya sendiri dan menjuluki sistem operasi baru buatannya tersebut dengan nama Linux. Di dalam Linux terdapat distro Linux atau Linux distribusi. Distro Linux adalah sistem operasi yang dikompilasi dari berbagai komponen yang dikembangkan oleh orang berbeda atau berbagai proyek open source. Ada banyak distro Linux seperti Ubuntu, Linux Mint, Debian, Fedora, Kali Linux, Red Hat, Manjaro, dan sebagainya. Namun di antara banyak distro Linux yang terpopuler saat ini adalah seperti Debian, Ubuntu, dan Linux Mint. Ubuntu adalah salah satu OS paling populer di kalangan pengguna Linux. Dengan adanya komunitas yang besar, maka kita akan mendapat support yang kuat. Kemudian juga Ubuntu salah satu OS Linux yang mudah di custom. Kemudian ada juga Debian. Debian kompatibel untuk server. Karena paket-paket software yang dibutuhkan sebuah server sebagian besar sudah disediakan oleh Debian, sehingga administrator bisa memilih paket software
yang akan diimplementasikan. Debian juga dikenal sebagai sistem operasi yang sangat stabil. Bahkan Debian bisa berjalan normal tanpa harus di-restart dalam beberapa hari, bahkan minggu. Selanjutnya, Linux Mint. Linux Mint terkenal dengan tampilannya yang menarik, user interface yang menarik. Kemudian juga bisa berjalan di spek rendah. Dan juga terdapat aplikasi pre-install sehingga tidak repot-repot mencari software ketika install Linux Mint. Linux Linux kekuatan dari Linux di sini sendiri adalah open source. Linux berbasis open source ini menjadi kelebihan tersendiri jika dibandingkan dengan sistem operasi lainnya. Artinya, pengguna bebas menggunakan, mendistribusikan, bahkan memodifikasi sistem operasi Linux. Kemudian juga Linux bisa di-download di website resmi secara gratis. Soal keamanan, Linux memiliki keunggulan dalam hal keamanan. Karena hak akses Linux yang ketat membuat celah menjadi kecil sehingga bisa meminimalisir celah keamanan. Sedangkan kelemahan dalam sistem operasi Linux adalah terbatasnya software. Keterbatasan software menjadikan Linux kurang populer di kalangan masyarakat. Hanya beberapa distro Linux yang bisa dipakai untuk gaming. Kemudian user interface Linux juga sedikit rumit untuk digunakan oleh pengguna awam. Peluang Linux bisa sistem operasi Linux bisa untuk pengembangan di kecerdasan buatan atau artificial intelligence server. Seperti Debian, Linux salah satu keunggulannya adalah stabil, menjadikan Linux sebagai sistem operasi untuk server. Ancaman Linux yang terbaru adalah serangan APT atau ancaman persisten tingkat lanjut yang secara aktif menargetkan server Linux. Kemudian juga selain itu ada serangan DOS, yaitu serangan Denial of Service. Kesimpulannya adalah Linux sebuah program open source yang gratis di bawah lisensi GNU. Sistem operasi 32 sampai 64 bit yang merupakan turunan dari Unix dan dapat dijalankan pada berbagai macam platform perangkat keras mulai dari Intel hingga prosesor RISC. Salah satu yang membuat Linux terkenal adalah gratis. Dengan lisensi GNU, pengguna dapat memperoleh program lengkap dengan kode sumbernya atau source code. Kebebasan yang paling penting dari Linux, terutama bagi programmer dan administrator jaringan, adalah kebebasan memperoleh source code dan kebebasan untuk mengubahnya. Ini berimplikasi pada beberapa hal penting. Pertama, keamanan. Yang kedua, dinamika.
iOS. Definisi dari iOS sendiri adalah iPhone Operating System atau sistem operasi iPhone. Memiliki sistem operasi iOS memiliki definisi tersendiri. iOS berasal dari perusahaan teknologi raksasa bernama Apple. Sampai sekarang Apple juga berhasil merilis gadget-gadget cerdas lainnya, misalnya iPad dan MacBook. iOS rilis pada tahun 2007. Hal ini muncul bersamaan dengan adanya iPhone 3G. Awalnya iOS populer dengan nama iPhone OS dan tidak memiliki toko aplikasi. iPhone hanya menggunakan berbagai aplikasi bawaan yang berasal dari perusahaan itu sendiri. Apple terus memperbaharui sistem operasinya. Tepatnya setahun setelahnya, dalam hal ini orang-orang dapat menemukan versi 2 dari iPhone OS yang kompatibel untuk iPhone 3G. Di dalamnya juga terdapat Store, App Store yang populer hingga sampai saat ini. iOS adalah sistem operasi yang stabil dengan performa cepat dengan reputasi brand yang besar membuatnya salah satu menjadi OS yang populer. Desainnya juga sederhana, simple, dan menarik. Kekuatannya Kekuatan iOS adalah stabil. Brand di sini maksudnya reputasi brand Apple yang sudah bagus sehingga menjadikan kekuatan untuk iOS atau iPhone tersendiri. Desainnya juga simple dan menarik. Kemudian kelemahan. Ketidakcocokan maksudnya ada beberapa hardware dan software yang tidak cocok dengan iOS. Dan harganya juga relatif tinggi jika dibandingkan dengan Android yang harganya beragam. Peluang iOS adalah sistem operasi ponsel iPhone dengan reputasi brand yang bagus, maka iPhone punya pelanggan tetap yang setiap kali iPhone mengeluarkan versi terbaru, maka pelanggan tersebut juga membelinya. Smart device dari Apple juga beragam. Ini menjadikannya salah satu peluang dari Apple untuk mengembangkan pasar yang lebih luas. Ancamannya. Salah satu ancaman iOS adalah persaingan. Persaingan di sini maksudnya karena harganya tinggi, maka persaingan akan lebih sulit jika dibandingkan dengan Android yang target pasarnya mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas, beragam-ragam. Kemudian produk refurbish dan rekondisi. Banyaknya produk yang direkondisikan karena banyaknya orang yang ingin memiliki iPhone dengan harga yang lebih murah. Maka beberapa penjual merekondisikan iPhone yang telah rusak, tetapi masih bisa disulap seperti baru untuk dijual kembali. Kesimpulan dari iOS adalah iOS merupakan sistem operasi yang stabil jika dengan sistem operasi lain dan hanya punya sedikit bloatware. Bloatware di sini artinya aplikasi yang mengganggu atau aplikasi yang sebenarnya tidak diperlukan oleh pengguna. Samsung yang paling bagus dalam hal ini misalnya, yang memiliki tingkatan bloatware paling sedikit dari vendor lainnya.
Ketika kita menginginkan sebuah ketenangan dalam hidup, seperti dalam memilih ponsel untuk pribadi, kurang paham perihal utak-atik ponsel, suka dengan pelayanan terbaik, dan ingin memiliki ponsel dengan kualitas yang bagus dalam jangka waktu yang panjang, maka pilihan tepat untuk lebih baik memilih iPhone sebagai pilihan utama. Sekian presentasi review sistem operasi Windows, Linux, dan iOS dari saya, Muhammad Ibzal Asril. Terima kasih. Wassalam.